Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Gubernur Sumatera Barat terlalu tunduk kepada rakyatnya yang bertentangan dengan Pancasila. Sumber saya dari YouTube, saya lihat dari waktu Gubernur Sumatera Barat itu bicara di ILC, di ILC, yaitu jadi pada saat saya melihat gubernur tersebut, katanya dia melakukan semua kegiatannya itu adalah karena kehendak masyarakat. Jadi saya sampaikan, Gubernur Sumatera Barat terlalu tunduk kepada rakyatnya, apa yang dikatakan rakyatnya ikut saja. Jadi apa kata rakyatnya ikut saja dia. Seperti ada Injil berbahasa Minang. Dia mengajukan surat kepada Kominfo karena ada Injil berbahasa Minang di YouTube. Katanya supaya dicabut. Hal ini kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 disebut adanya kebebasan memeluk agama. Jadi siapapun orang Minang yang memeluk agama yang lain selain agama Islam tidak masalah, sah-sah saja, tidak boleh dilarang itu. Dan juga saya lihat tidak boleh merayakan Natal. Sudah sampai 2 tahun ini terlaksana ini perayaan Natal tidak diperbolehkan katanya. Dan juga katanya tidak boleh jual tanah kepada orang Kristen. Jadi di sana lah ya, sampai jual tanah pun tidak boleh sama orang Kristen. Dan juga ada juga informasi tidak boleh mengubur orang Kristen yang meninggal di Sumatera Barat. Berarti harus dikeluar dari Sumatera Barat ini. Ya, ini hal ini. Jadi kata gubernur pada saat di LC itu, semua hal-hal tersebut karena itu datang dari tokoh masyarakat terutama tokoh agama, tokoh adat, katanya mendatangi daripada Gubernur Sumatera Barat ini, sehingga semua itu seperti Injil berbahasa Minang supaya dituntut, diminta dicabut dan tidak boleh merayakan Natal semua. Katanya itu sesuai kehendak masyarakat itu, sehingga dia hanya melaksanakannya. Gubernur sebagai kepala daerah tidak boleh mengikuti kehendak masyarakat secara penuh. Memang perlu mengikuti kehendak masyarakat. Tetapi kalau kehendak masyarakat itu tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara, tidak boleh diikuti dan harus memberikan kesadaran kepada masyarakat Minang tersebut bahwa negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak boleh sesuai kehendak masyarakat adat karena hukum itu, karena tindakannya Gubernur Sumatera Barat itu sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 40 yang menyatakan kebebasan memeluk agama. Berarti siapapun kalau kaitannya ada agama Kristen, agama pun yang ada di Sumatera Barat harus sama kedudukannya dan tidak boleh melarang adanya Injil berbahasa Minang, tidak boleh merayakan Natal, dan juga tidak boleh menjual tanah kepada orang Kristen, dan lain sebagainya, tidak boleh dikubur orang agama Kristen yang meninggal di Padang dan lain sebagainya. Hal ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 ini, terutama daripada Pancasila sebagai dasar negara. Dan itu harus tindak karena hal ini bertentangan dengan Pancasila Undang-Undang 45. Jadi menurut saya itu harus ditindak tegas dan bila perlu dilaporkan kepada polisi atau pemerintah atau negara agar ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi jangan dibiarkan saja demikian Sumatera Barat itu melaksanakan walaupun dia membawa nama agama karena ini bernegara. Negara itu kita sebagai negara hukum. Hukum itulah sebagai panglima, sebagai yang tertinggi. Tidak boleh adat melanggar aturan-aturan Undang-Undang Dasar 45 tersebut. Dan baik dia agama maupun ada istiadat Minang, kalau didasarkan daripada bernegara ini harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita harus menyelesaikan diri kepada Undang-Undang Dasar 45
di mana Pancasila sebagai dasar negara dan harus kita hormati. Karena dasar kita Pancasila ini sebagai dasar negara. Karena di dalam negara Indonesia ini agama yang diakui di Indonesia ini ada 6. Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Dan ini nanti kalau terjadi sesuatu meninggal apapun di daerah Sumatera Barat, ya tentu harus dikubur di Sumatera Barat. Dan juga kalau mereka mempunyai uang dan membeli tanah di Sumatera Barat, ya harus boleh, tidak boleh dilarang. Dan mereka semua punya hak yang sama dengan agama yang lain. Dengan agama Islam, agama lain, punya hak yang sama di Sumatera Barat. Tidak boleh ada yang dikucilkan dan lain sebagainya. Punya hak yang sama sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang sebagai undang-undang dasar 45, di mana kebebasan beragama diakui negara, dilindungi oleh negara. Jadi itulah yang saya bilang. Jadi Sumatera Barat ini, Gubernur Sumatera Barat jangan terlalu mengikuti kehendak masyarakat sepanjang kalau kehendaknya itu bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Tidak perlu diikuti. Dan juga harus memimpin Sumatera Barat itu secara netral berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Sekian dan terima kasih.